Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Kali ini kita berjumpa kembali di mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD dan materi kali ini mengenai teori belajar dalam pembelajaran IPA di SD. Pekan lalu kita sudah membahas terkait dengan hakikat IPA dan pembelajaran IPA di SD, di mana saya yakin kalian masih ingat bahwa hakikat IPA itu ada 3 ya. Ada IPA sebagai sikap, proses, dan produk. Dan kali ini kita akan lihat implikasi teori belajar yang diterapkan atau dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA di SD. Di semester sebelumnya kalian sudah mempelajari mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan saya yakin sudah mengenal beberapa teori belajar. Namun saya hanya ingin mengulas kembali kira-kira teori belajar mana yang ada kaitannya dengan IPA di SD. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan macam-macam teori belajar. Kita batasi ada 3 teori belajar di sini. Kemudian menjelaskan penerapan teori belajar dalam pembelajaran IPA di SD. Nah, yang sudah kalian ketahui bahwa belajar ini merupakan sebuah karakteristik di mana ada pembeda yang menjadi ciri khas dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena belajar ini merupakan aktivitas dilakukan oleh manusia sepanjang hayat. Gunanya apa? Tentu untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan maupun pengalaman. Nah, terdapat beberapa teori dalam belajar yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli yang dijadikan dasar dalam mengembangkan pembelajaran IPA. Jadi, di pembelajaran IPA, kita akan mengulas 3 teori belajar yang memang cukup signifikan. Mungkin ada beberapa teori belajar lainnya, tapi saya batasi 3 dulu. Nanti kalian bisa cari mandiri gitu ya untuk teori belajar lainnya yang tidak ada di dalam sajian materi kali ini. 3 teori belajar tersebut dimulai dengan behaviorisme atau teori perilaku, kemudian teori kognitif atau teori pengetahuan, dan teori konstruktivisme. Ini saya yakin sudah ingat semuanya ya. Lainnya itu ada humanisme atau humanistik, teori belajar sosial juga, tapi 3 ini erat kaitannya dengan pembelajaran IPA di SD. Nah, kita lihat di teori belajar behaviorisme. Jadi ada satu ciri khas yang khusus dari teori belajar behaviorisme gitu ya. Jadi teori ini dipahami sebagai sebuah perilaku di mana saat orang belajar itu akan ada respon yang diperoleh, baik itu respon yang baik ataupun yang kurang baik gitu ya. Sehingga konsep behaviorisme ini dikenal dengan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan balasan atau respon atau tanggapan. Nah, adanya stimulus dan respon ini merupakan dari proses pembiasaan atau yang disebut dengan pelaziman. Nah, apa luaran dari behaviorisme? Tentunya karena ini teori perilaku, yang diharapkan oleh guru kepada peserta didik atau siswa adalah terjadinya perubahan perilaku terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang dialami oleh peserta didik. Ini beberapa tokoh yang terkenal yang menyuarakan teori belajar behaviorisme. Ada Ivan Pavlov, ada Edward Lee Thorndike, ada Edwin Ray Guthrie, ada Bruce Frederick Skinner, ada Clark Leonard Hall. Jadi ada 5 tokoh yang kurang lebih ini mereka sangat fokus di teori belajar behaviorisme atau teori perilaku. Mungkin kalian sudah pernah mendengar di kelas sebelumnya asal mula ada konsep behaviorisme. Ini ada di percobaannya Ivan Pavlov ya. Ivan Pavlov ini menguji sebuah percobaan dengan menggunakan anjing. Nah, ini ada gambarnya di sini. Kalian bisa lihat. Jadi anjing tersebut dikondisikan agar merespon perlakuan yang diberikan oleh Ivan Pavlov tadi atau si peneliti tadi. Karena anjing ini hanya akan memberikan respon yaitu mengeluarkan air liurnya itu ketika bertemu dengan makanan atau daging. Namun jika bel dibunyikan, anjing ini tidak akan mengeluarkan air liurnya. Sehingga Ivan Pavlov ini pun melakukan pengkondisian atau pembiasaan terhadap anjing, di mana ia memberikan daging itu setelah bel dibunyikan. Untuk menguji percobaan ini melakukannya setiap hari, gitu ya. Setelah dilihat beberapa hari, kemudian terjadi perubahan. Ketika bel dibunyikan, tanpa adanya daging disediakan, anjing itu pun akan tetap merespon dengan mengeluarkan air liurnya. Nah,
Di sini Ivan Pavlov mengambil sebuah simpulan bahwa respon itu akan terbentuk setelah adanya pengkondisian yang dilakukan oleh peneliti pada waktu tertentu. Namun, respon ini itu ya lama-kelamaan akan bisa hilang jika pengkondisian itu mulai dikurangi atau dihilangkan. Jadi kalian bisa tarik simpulannya bahwa pembiasan terhadap pengkondisian ini menjadi satu keberhasilan dari teori behaviorisme. Namun, lama-kelamaan responnya bisa hilang ketika kondisi ini pun dihilangkan atau dikurangkan. Seperti itu. Jadi ini awal mula bagaimana konsep dari teori behaviorisme ini muncul. Behaviorisme atau teori perilaku, ini tadi konsepnya stimulus dan respon ya. Ada rangsangan, ada tanggapan, di mana tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau reward, hadiah gitu ya, dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Jadi, dalam tingkah laku belajar itu tentunya harus ada jalinan erat antara reaksi behavioral atau tingkah laku kita dengan stimulusnya atau rangsangannya. Di sekolah, beberapa guru yang menganut pandangan behaviorisme ini berpendapat bahwa tingkah laku peserta didik itu adalah reaksi terhadap lingkungan, dan tingkah lakunya ini adalah hasil dari belajar, karena memang luarannya tadi adalah perubahan perilaku. Tingkah laku dinilai sebagai hasil belajar atau reaksi yang merupakan akibat dari stimulus, dia ada rangsangan yang diberikan oleh guru. Nah, respon yang diberikan siswa ini akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika diberikan penguatan, maka respon tersebut akan semakin baik dan kuat. Namun jika respon tersebut tidak diberikan penguatan, maka responnya akan bisa hilang dalam waktu tertentu. Contohnya kalau kalian lihat di sekolah-sekolah gitu ya, mungkin ketika di kelas ada proses pembelajaran, guru pernah memberikan sebuah kayak reward gitu. Misalnya ketika ada siswa yang bisa menyelesaikan soal matematika dengan lebih cepat, soal IPA dengan lebih cepat, nanti akan dapat hadiah misalnya permen atau coklat. Nah, permen ini dan coklat ini merupakan reward yang diberikan sebagai penguat agar siswanya bersemangat untuk mengerjakan apa yang diminta oleh guru. Seperti itu. Tidak hanya reward atau atau hadiah, tapi juga ada yang namanya punishment atau hukuman. Di mana punishment ini diberikan untuk memberikan situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang mungkin ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku. Saya yakin kalian mungkin di SD, SMP atau SMA itu pernah dapat hukuman dari guru gitu ya, misalnya disuruh menulis di papan tulis atau mengerjakan ulang soal dan seterusnya. Tentunya ini keseimbangan dari adanya reward tadi, jadi untuk menurunkan tingkah laku, maka diberikanlah sebuah hukuman ataupun punishment. Ada 6 teori behaviorisme ciri-cirinya ya, dari Suprijono. Yang pertama, mengutamakan unsur-unsur dari bagian kecil, dan yang paling penting itu menekankan peranan lingkungan sebagai tempat siswa belajar, mementingkan pembentukan reaksi dan respon, menekankan pentingnya latihan, ini harus secara kontinuitas atau berkelanjutan, kemudian mementingkan mekanisme hasil belajar, dan mementingkan peranan kemampuan. Adapun implikasi dari prinsip behavior atau tingkah laku dalam kegiatan pembelajaran, ini menurut Skinner, yang pertama, kegiatan belajar itu bersifat figuratif. Nah, itu yang pertama. Figuratif di sini maksudnya adalah berisi terkait dengan kiasan atau lambang. Karena kita ada pembiasaan tadi, tentunya akan ada yang diingat oleh si peserta didik. Kemudian memberikan informasi serta penambahan informasi. Berikutnya, belajar itu dialog yang imperatif, bukan hanya interaktif saja. Kemudian merupakan proses mekanik. Dan berikutnya adalah didominasi oleh kegiatan menghafal dan latihan. Karena ini sifatnya keberlanjutan tadi. Jadi kalau anak ingat sesuatu atau dia sudah terbiasa dengan kondisi tertentu, ia akan melakukannya secara berulang. Tapi ketika pembiasaannya itu diturunkan atau dihilangkan, lama-kelamaan juga akan menghilang apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Berikutnya yang kedua, ini teori perkembangan kognitif. Teori pengetahuan. Saya yakin semua juga pasti ingat. Tokoh yang terkenal di teori ini adalah Jean Piaget, ya, atau Piaget.
dan menganggap bahwa kognitif ini memegang peranan penting dalam praktik pembelajaran. Tentu kita sadari bahwa pengetahuan menjadi cikal bakal bagaimana kita bisa melihat perkembangan si anak. Piaget menyatakan bahwa di teori kognitif, gitu ya, belajar itu merupakan proses mental. Jadi bukan hanya terkait dengan mekanistik sebagai perilaku ataupun behaviorisme. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, ini Piaget, nanti bisa lihat kembali gambarnya di Google atau apapun. Jadi ia menganggap bahwa seseorang itu mengalami perkembangan kognitif melalui beberapa proses. Ya, ada skemata, ada asimilasi, ada akomodasi, dan ada ekuilibrasi. Jadi ada 4 proses yang berkaitan dengan perkembangan kognitif seorang peserta didik. Skemata diartikan sebagai kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi anak itu tidak hanya mengumpulkan fakta, gitu ya, yang awalnya terpisah, tapi nanti menjadi satu kesatuan, gitu ya. Namun mereka melihatnya secara universal atau menyeluruh. Skemata ini berkembang, jadi semakin banyak pengalaman yang didapatkan oleh anak, maka skematanya akan terus bertambah. Contoh, dulu mungkin beberapa siswa ketika belum belajar atau belum menemukan skematanya, selalu berpikiran bahwa daun itu selalu berwarna hijau. Nah, namun seiring berjalannya waktu dan pengalaman, skemata ini pun akan berkembang dan berubah nanti melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi sendiri merupakan proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seseorang ini memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skema yang sudah ada. Sedangkan akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Jadi gini maksudnya, setelah tadi skematanya menyatakan bahwa daun itu selalu berwarna hijau, ketika ada pengalaman yang diperoleh, anak menemukan bahwa tidak hanya warna hijau saja yang dimiliki oleh daun, gitu ya. Ternyata ada daun warna lain. Nah, ini diperoleh dari proses asimilasi dan akomodasi. Berikutnya ada ekuilibrasi sebagai pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi. Atau dengan kata lain, ekuilibrasi ini keadaan seimbang antara struktur kognisi dan pengalamannya di lingkungan. Sehingga pada simpulannya, gitu ya, siswa ini bisa menemukan titik temu atau simpulan bahwa daun itu punya banyak warna dan mungkin warna-warna daun tersebut terjadi sesuai dengan masa perkembangan atau tumbuhnya daun tadi. Misalnya ketika masih muda warna hijau, ketika sudah tua nanti berubah jadi menguning, ketika nanti sudah busuk jadi warna coklat dan seterusnya. Nah, ini proses skemanya ya. Jadi ada skema awal, skema baru, tadi skemata, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, dan itu terjadi secara berulang. Ini termasuk proses perkembangan kognitif individu. Nah, ini tahapan perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget ya. Jadi ada tahap sensori motor itu 0-2 tahun, ada praoperasi itu 2-7 tahun. Nah, kalau yang sensori motor itu tentunya ketika bayi bergerak, gitu ya. Kemudian kalau praoperasi itu penggunaan simbol dan bahasa tanda. Berikutnya ada operasi konkret, ini 8-11 tahun, jadi ini sudah masuk ke aturan-aturan jelas atau logika kepada si anak. Dan operasi formal ini di atas 11 tahun, ini sudah masuk ke fase remaja di mana anak itu sudah bisa berpikir abstrak, logis, dan lebih idealis. Implikasi kognitif dari Piaget yang pertama, pembelajaran disampaikan itu disesuaikan dengan kemampuan kognitif siswa. Nah, ini fungsinya guru, harus tahu tingkatan kemampuan siswa di kelasnya. Jadi ada yang tinggi, yang up, yang middle, ada yang lower juga. Nah, ini harus tahu. Sehingga pemberian materi itu diberikan sesuai dengan kadar atau kapasitasnya yang pas. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu diarahkan pada pengalaman-pengalaman baru yang dikaitkan dengan kemampuan awal siswa. Jadi, ketika kita memulai sebuah pembelajaran, kita bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh siswa, sehingga bisa memancing pengetahuan atau kemampuan awalnya tadi, yang berkaitan dengan kognitif. Yang terakhir ada teori belajar konstruktivisme.
Nah, saya yakin ini masih ingat semua ya, ada kata construct di awalnya, berarti membangun.